Hai, selamat datang di YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Welcome to our YouTube channel. YouTube channel ini ditujukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biar melalui YouTube channel ini nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu, dari bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata, setiap kalimat yang keluar, nama Yesus yang dipermuliakan. Segala yang jahat, kami cabut, kami patahkan kuasanya. Kami berdoa siapapun yang menyaksikan renungan singkat ini, mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Hari kita akan membahas mengenai mengasihi diri sendiri versus narsistik. Atau apa yang benar, biasanya kita suka mendengar mengasihi diri sendiri adalah sebuah tema yang tidak lazim. Karena yang sering kita dengar mengasihi Allah, mengasihi sesama, apa yang salah? Bukankah Alkitab mengajarkan tentang menyangkal diri? Bukankah Alkitab mengajarkan tentang memikul salib, bahkan mengorbankan diri seperti Kristus? Apakah mengasihi diri sendiri bertentangan dengan semuanya itu? Jawabannya adalah tergantung dari apa yang dimaksud dengan mengasihi diri sendiri. Jika yang dimaksud dengan cinta diri, narsis, mengasihani diri, egois, dan self-centered atau berpusat pada diri sendiri, jelas hal tersebut bertentangan dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Tetapi kita akan belajar mengasihi diri sendiri seperti apa? Kan pertanyaan itu, kalau begitu seperti apa sih mengasihi diri sendiri dan apa yang Alkitab ajarkan mengenai mengasihi diri sendiri? Yang dimaksud dengan mengasihi diri sendiri adalah mengasihi diri sendiri secara sehat. Seperti Tuhan mengasihi kita. Seorang hamba Tuhan namanya Max Lucado mengatakan bahwa Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak membiarkan kita seadanya. Jadi bagaimana Tuhan mengasihi kita? Yang pertama, Tuhan mengasihi kita dengan menerima diri kita apa adanya. Dari diri kita yang sejati dengan segala kemanusiaan kita, pikiran kita, emosi kita, kehendak kita. Kasihnya gak berkurang karena kita jatuh ke dalam dosa, dan tidak bertambah karena kita berbuat baik. Tetapi Roma 5 ayat yang ke-8 mengatakan Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi mengasihi diri sendiri artinya bahwa mengasihi diri kita tanpa cacat, tanpa syarat. Meskipun kita punya banyak kelemahan, terima, syukuri, karena kita pun juga pasti punya kelebihan. Jangan hanya menghitung kelemahan-kelemahan kita dan melupakan kelebihan kita. Orang yang mengasihi diri sendiri akan merasa nyaman dengan dirinya. Sehingga tidak punya pikiran untuk menuntut diri atau menuntut orang lain atau iri dengan orang lain. Akan membuat saudara dan saya menyadari bahwa Tuhan menciptakan saudara dari sudut pandang gambaran rupa Allah. Yang kedua, Allah juga tidak membiarkan kita seadanya. Dia memangkas, memahat, mendidik, dan membentuk kita. Terkadang melalui berbagai hal yang menyakitkan, dia melakukan itu semua bukan karena dia menolak saudara. Tapi karena dia menerima saudara dan dia mau membentuk saudara menjadi pribadi yang sangat dikasihi oleh dia. That's why kita akan masuk lebih dalam lagi saudara. Apa yang dimaksud dengan mengasihi diri sendiri. Hari ini banyak orang yang marah, bahkan memukul anaknya dengan dalih mendidik. Padahal sebenarnya melampiaskan kemarahan. Maka tidak heran banyak anak semakin dipukul semakin berontak. Semakin dihajar justru semakin menolak pribadi mereka. Tapi tidak dengan Tuhan. Dia mengasihimu terlebih dahulu. Dia mencintaimu terlebih dahulu. Dia menerima saudara dengan segala kekurangan saudara. Mungkin saudara pernah pikir kenapa ya Tuhan ciptakan. Atau mungkin saudara pernah bilang sama diri saudara, mengapa Tuhan menciptakan diri saya yang begitu buruk dan sebagainya. No. Di pemandangan Allah, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Artinya sempurna bukan berarti kita gak punya kekurangan. Tapi Tuhan tahu kita bertumbuh. Anak umur 1 tahun dengan anak umur 3 tahun berbeda. Umur 1 tahun masih belum bisa mengendalikan, mohon maaf, buang air besar, buang air kecil. Tapi umur 3 tahun dia bertumbuh. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan melihat kita bukan berdasarkan hari ini. Tapi dia melihat engkau nanti di hari depan. Dia percaya engkau bisa bertumbuh. Dia percaya engkau bisa menjadi jauh lebih baik. Anak saya waktu umur 1 tahun gak bisa mengendalikan ingin buang air kecilnya. Tapi sekarang dia udah umur 3 tahun. Dotnya sudah lepas. Bahkan sudah bisa ke toilet sendiri. Sudah bisa buang air besar sendiri. Mengapa bisa demikian? Karena setiap kali dia melakukan kesalahan kami tidak menghakiminya.
Tapi kami mengatakan Gene bisa. Beberapa waktu yang lalu dia mohon maaf, ya begitu namanya anak kecil. Dia nangis karena dia takut dimarahin sama papa mamanya. Dan istri saya bilang sama dia, enggak, papa mama enggak marah. Gene wajar, Gene masih kecil, Gene wajar jadi seperti itu. Dan tahukah saudara, setelah dikasihi, disayangi seperti demikian, anak saya tanpa meminta maaf kepada kami. Dan berkata, Gene janji enggak akan lakuin lagi. Nah, penghalang untuk kita mengasihi diri sendiri. Tuhan ingin kita mengasihi diri kita secara sehat. Menerima diri sendiri apa adanya. Kemudian dengan anugerahnya bertumbuh menjadi serupa segambar dengan Allah. Dengan demikian kita bisa mengasihi orang lain dengan sehat juga. Tapi banyak orang sayangnya gak mampu melakukannya. Karena ada beberapa penghalang untuk kita dapat mengasihi diri kita sendiri. Penghalang utama untuk kita mengasihi diri kita sendiri adalah karena kita belum mengalami kasih Allah. Mengapa banyak orang menganggap dirinya kurang? Karena dia menilai kasih dirinya berdasarkan penerimaan orang lain. Validasi orang lain menentukan kasih diri sendiri. Kalau saudara dan saya sudah mengalami kasih Tuhan yang all out sama saudara, abis-abisan sama saudara, yang merelakan nyawanya untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut, maka orang tersebut akan mengalami kasih yang sempurna. Suatu hari ada seorang anak bertanya kepada ibunya, mengapa ibu tersebut yang sedang sakit, yang sedang mengalami kekurangan tidak beristirahat di rumah. Bukankah sedang sakit? Dia menjawab, saya takut kalau Tuhan tiba-tiba datang pada saat saya tidak ke gereja, pada harusnya saya ke gereja. Dari pandangan ini kita memahami bahwa dia menganggap Tuhan melihat dirinya serba sempurna. Kalau nggak ke gereja nanti neraka. Jangan salah paham dengan perkataan saya. Tapi Tuhan mengasihi saudara dan saya tanpa syarat. Dia mencintai saudara. Dan Tuhan tahu kalau kita lagi sakit dan gak ke gereja, bukan berarti kita langsung all the way ke neraka. Halangan utama mengapa kita tidak dapat mengasihi diri sendiri, karena diri kita belum mengalami kasih Allah. Dan apa yang menjadi penghalang untuk menikmati kasih Allah? Karena kita mempercayai nilai-nilai yang dunia tanamkan. Kita mengasihi diri kita, kita sulit menerima kasih Allah karena sejak kecil secara langsung atau tidak langsung kita lihat kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kita diajar bahwa hidup ini berharga jikalau kita pandai, jikalau kita kaya, cantik, memiliki banyak gelar, populer dan sebagainya. Contoh seorang anak dihukum karena nilai matematikanya 6, bukan hanya dihukum tapi dibandingkan dengan anak lain yang nilai matematikanya 9. Ibunya berkata, kamu tuh gak pandai, kamu tuh gak pinter karena anak lain punya nilai 9, kamu punya anak nilai 6. Padahal ternyata anaknya lebih hebat dalam bidang olahraga. Padahal anaknya yang hebat dalam bidang matematika yang 9 itu olahraganya nilainya 5. Karena kita dibanding-bandingkan, karena secara tidak langsung ditanamkan sebuah perasaan, sebuah label bahwa nilai matematikanya menentukan masa depannya. Menentukan seluruh kehidupannya. Saya percaya bahwa mumpung di awal bulan ini, di hari yang katanya bulan penuh cinta, bulan yang katanya penuh dengan kasih. Saudara dan saya mari mengasihi diri kita sendiri. Mari lupakan apapun yang saudara dan saya pernah alami di masa lalu. Tapi mempercayai bahwa Tuhan memiliki rancangan yang besar dan indah atas hidup saudara dan saya. Artinya, bukalah apa yang menjadi setiap ketakutan saudara. Izinkan kasihnya menyingkapkan kebenaran. Terima kasihnya dengan sempurna. Dan tinggallah di alam kebaikan yang Tuhan Yesus telah sediakan hidup saudara dan saya. Mengasihi diri sendiri karena mengalami kasih Tuhan. Bukan lagi berdasarkan apa yang nilai orang dunia nilai. Tapi berdasarkan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi saudara dan saya di atas kehasan. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada orang-orang di sekitar saudara. Jangan kabar baik ini berhenti di tangan saudara. Agar kabar baik ini menyebar ke banyak orang. Di bulan yang kasih ini. Agar kasih ini bukan lagi mengenai apa yang dunia ajarkan. Tapi kasih ini mengenai apa yang Tuhan lakukan di kayu salib. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Teduhkan hatimu. Mari kita mau sembah Tuhan. Alami kasih Tuhan. Alami kebaikan Tuhan. Haleluya. Kasih yang sempurna telah
ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari sama-sama kita datang sama kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena sekali-sekali bukan karena kebaikanku, namun hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, bahkan kau melayakkan setiap kami Tuhan untuk dapat memanggilmu Allah, Raja segala raja. Bapa, kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku. Mari jadikan lagu ini sebagai doa saudara. Kau beri yang ku pinta, yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Pintumu Tuhan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Akan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, Bapa yang kekal. Sambil angkat tanganmu yang kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku.
Kita punya Bapa yang mengasihi kita. Kita punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadilah kuat, jadilah beriman, jadilah percaya. Karena yang punya surga, Crazy in Love with you. Tulis kolom komentar di bawah bagaimana perasaanmu dikasihi oleh yang punya surga. Bye-bye.